Oke teman-teman, jadi ceritanya saya pengen sharing-sharing membahas proyek Gisela, sebuah bangunan yang dipakai untuk bisnis apotik dan praktik dokter yang berada di Jalan Gunung Lawu, Blora, tepatnya ada di Hook Jalan Gunung Lawu dan Jalan Gunung Wilis. Jadi ceritanya bangunan ini kita buat di tahun 2018, di mana dibagi menjadi 2 tahap pelaksanaan. Jadi tahap yang pertama adalah bangunan yang di sisi sebelah kiri dan bangunan yang ada di sisi sebelah kanan. Jadi bangunan ini punya 2 alamat, yang satu adalah Jalan Gunung Lawu dan yang satunya lagi Jalan Gunung Wilis. Nah, kenapa kita membagi proyek ini menjadi 2 kloter? Karena memang pada saat itu owner membeli tanah itu kloter pertama ada di sisi hook atau pojok, lalu disusul dengan sebelahnya yaitu di Jalan Gunung Wilis. Jadi ada 2 kali transaksi tanah, pembelian tanah, sehingga kita harus memikirkan bagaimana caranya bangunan yang tadinya hanya ada sekian atau hanya berdiri ini di yang saya lingkari disambung dengan bangunan kedua yang saya lingkari juga. Nah, kali ini saya pengen sharing bagaimana kami merancang pondasi dari bangunan ini. Jadi kebetulan struktur tanah dari bangunan ini itu ada 2 kondisi yang berbeda, di mana tanah yang ada di bagian hook ini adalah tanah keras yang bawahnya tidak banyak terdapat sumber air, sedangkan tanah yang ada di sisi Jalan Gunung Wilis adalah tanah yang banyak mengandung sumber air. Artinya apabila kita menggali semakin dalam, maka di bagian bangunan sisi Gunung Wilis akan keluar air. Jadi air akan menembus pori-pori tanah sehingga naik ke permukaan dan berpotensi menggenangi galian pondasi kita. Nah, jadi pondasi yang kita pakai yang pertama adalah pondasi cakar ayam dan pondasi batu kali hitam. Nah, di sini tim kami selalu mendokumentasikan pekerjaan lapangan pembangunan secara update kepada klien dan dilaporkan sebulan sekali atau secara berkala agar kualitas di lapangan tetap terjaga dan diketahui oleh 2 belah pihak. Nah, di sini bisa dilihat kita menggunakan pondasi cakar ayam. Dimensinya cukup besar, namun untuk dimensi saya tidak hafal, jadi bisa dilihat pada gambar. Lalu yang kedua, pada bagian bawahnya terdapat kita memakai pondasi susunan batu hitam. Nah, penampakannya seperti ini. Jadi teknik pondasi ini kita pakai di sisi bangunan yang ada di sebelah atau di Jalan Gunung Lawu. Jadi pondasi cakar ayam dan pondasi batu hitam kami gunakan di bangunan yang menghadap Jalan Gunung Lawu Blora. Nah, seperti tadi yang sudah saya ceritakan,
di tanah yang di sisi Jalan Gunung Wilis banyak mengandung air di bagian bawahnya, sehingga kami harus memikirkan cara bagaimana agar pondasi tersebut tetap kuat namun efisien. Lalu muncullah teknik pondasi yang kita gunakan untuk bagian bangunan yang menghadap sisi Jalan Gunung Wilis. Kita gunakan pondasi sloof gantung. Nah, bisa di searching di Google Image atau Google pencarian. Nah, kita bisa baca definisi sloof gantung adalah sebuah teknik pondasi yang tidak bertumpu pada sebuah pondasi, namun langsung bertumpu pada sebuah kolom. Meski tidak bertumpu pada sebuah pondasi, kekuatan sloof gantung sudah terbukti. Sloof ini berfungsi untuk memikul beban dinding sehingga dinding tersebut berdiri pada struktur yang kuat. Nah, contohnya seperti ini. Nah, jadi banyak sekali contoh-contoh sloof gantung, pondasi sloof gantung di internet. Dan ini sangat efisien secara budget. Kita bisa mengefisienkan cukup banyak, mungkin sekitar 100.000 sampai 200.000 per meter persegi kalau kita rata-ratakan menjadi harga borong. Jadi kebetulan brief yang disampaikan kepada kami adalah bagaimana membangun bangunan yang kedua ini secara hemat, efisien, namun kualitasnya tetap oke. Nah, kita mengusulkan penggunaan sloof gantung sebagai solusinya. Selain itu juga, sloof gantung ini dia tidak membutuhkan galian yang terlalu dalam, sehingga bagian sumber-sumber air atau mungkin tanah yang dialiri air atau mengandung banyak resapan air, dia tidak naik ke permukaan tanah yang kita gali, sehingga beton yang kita cor kualitasnya tetap terjaga, tidak terbasahi atau tidak lembab oleh banyaknya kapasitas air yang naik. Nah, jadi kita memutuskan menggunakan pondasi sloof gantung. Nah, di sini ada dari jurnal, sepertinya sejenis jurnal atau materi ini yang di-share oleh Binus University, Faculty of Engineering, jurusan sipil. Jadi kebetulan di sini ada artikel yang membahas dengan judul Rahasia Tukang dalam Mensiasati Pembangunan Rumah. Ini terbit di 6 Juli 2020. Jadi sebenarnya karena proyek pembangunannya kita laksanakan di 2018 dan ternyata memang terbukti sloof gantung itu menjadi sebuah teknik pondasi yang kuat dan hemat. Nah, di sini mungkin teman-teman boleh membukanya. Tinggal ketik sloof gantung Binus, nanti akan muncul website seperti ini. Nah, jadi di sini artikel ini juga saya rasa membantu kami untuk lebih bisa menjelaskan alternatif penggunaan pondasi selain pondasi batu kuning atau batu hitam. Nah, jadi ini di gambar ini terdapat dua perbedaan. Yang satu murni sloof dan di bawahnya adalah tanah asli, yaitu tanah yang sudah padat dari sananya dan bukan merupakan tanah burukan kembali. Lalu yang gambar sebelah kanan adalah sloof, di mana yang bagian bawahnya terdapat pondasi batu kuning. Di sini ada kondisi yang berbeda, namun kekuatan secara struktur, secara hitungan sipil sudah dibuktikan kuat dan tidak terjadi masalah. Terbukti juga terhadap bangunan kita
yang sudah berdiri sejak 2018 hingga tahun 2022 sekarang ini masih berdiri dan minim retak struktur. Jadi mungkin teman-teman boleh coba teknik slough gantung untuk menghemat biaya pondasi sekian. Jadi terkadang ada banyak pendapat yang kurang tepat yang menyatakan bahwa apabila tidak ada pondasi batu kuning atau batu hitam akan memberikan resiko yang berlebih kepada bangunan yang kita bangun. Nah, sebenarnya asumsi seperti itu kurang tepat karena memang secara teknis dan secara akademis ini sudah terbukti kuat, dan mungkin pondasi ini cocok untuk membangun bangunan di tanah Blora, di Kabupaten Blora. Nah, namun pondasi ini tidak kami rekomendasikan untuk dilaksanakan di tanah bekas sawah, atau artinya tanah yang cukup basah sehingga penurunannya juga lumayan. Jadi ada perbedaan besar antara tanah sawah atau tanah lahan yang mungkin dari sananya sudah padat duluan. Nah, di sini banyak banget apa itu slough, apa itu slough gantung. Bisa teman-teman searching apabila membutuhkan informasi-informasi seputar pondasi slough gantung. Nah, jadi di sini memang tidak ada penampakan, tidak ada material batu kali atau batu hitam. Nah, ini disebut slough gantung. Bawahnya langsung tanah asli. Jadi kesimpulannya, bangunan Gisela ini kami bangun menggunakan dua teknik pondasi yang berbeda. Yang pertama, bangunan yang menghadap Gunung Lawu, kami bangun menggunakan teknik pondasi batu hitam. Nah, ini dokumentasi dari kami untuk owner, untuk cocokan di lapangan dan lain sebagainya. Lalu untuk bangunan yang ada di sisi Jalan Gunung Wilis, kami menggunakan pondasi slough gantung. Nah, ini bisa diakses di Civil Binus. Nah, karena memang bangunan ini sampai hari ini masih kokoh berdiri, jadi kami merekomendasikan penggunaan slough gantung pada tanah atau lahan di Kabupaten Blora yang tidak banyak mengandung sumber air di bawahnya. Bangunan Gisela juga sudah 4 tahun berdiri. Kami kemarin sempat mampir, sempat cek dan lihat-lihat, ternyata juga sampai hari ini tidak ada kendala yang tidak ada kendala sama sekali. Nah, ini tadi ada, nah ini kondisi existing tanah sebelum dibangun. Tadinya adalah bekas lahan terbuka atau bisa disebut katakanlah lapangan. Ini salah satu foto ketika kami melaksanakan pembangunan tahap 1. Nah, jadi sedikit kembali ke pembahasan pelaksanaan kloter 1, penampakannya seperti ini. Oke, mungkin dari saya cukup itu teman-teman. Jadi intinya jangan ragu untuk menggunakan slough gantung, karena slough gantung terbukti sudah aman, secara teknis dan akademis sudah diuji. Jadi tidak perlu lagi mengkhawatirkan atau menganggap slough gantung merupakan pondasi yang tidak kuat,
itu tidak tepat teman-teman. Jadi sebaiknya memang kita kalau ingin menghasilkan bangunan yang berkualitas atau membangun bangunan yang berkualitas, bisa konsultasikan kepada ahlinya. Di sini banyak banget yang bisa digali di internet seputar slough, dan ini bahkan ada pengembangan dari slough gantung. Ini berupa slough precast. Jadi slough-nya di sini dia sudah bersifat cetakan, sudah dicetak, tinggal difabrikasi di atas tanah. Nah, untuk seperti ini juga kuat karena memang sudah banyak penelitiannya di bidang sipil. Jadi jangan ragu lagi untuk membangun menggunakan slough gantung. Nah, mungkin pembahasan selanjutnya kita akan share mengenai bagaimana cara membangun yang efisien dan berkualitas di tanah bekas sawah yang permukaannya banyak mengandung air, hampir seperti rawa. Jadi mungkin kami di next video kami akan membahas seputar teknik pondasi di atas sawah. Ya sekian teman-teman, semoga sharing-sharing kali ini bisa memberikan informasi untuk teman-teman yang mungkin ingin membangun, ingin membeli tanah, atau ingin berinvestasi dengan tanah, sehingga tahu pandangan kira-kira tanah yang akan dibeli akan digunakan sebagai bangunankah atau hanya digunakan sebagai lahan terbuka. Sekian teman-teman, sampai jumpa di lain waktu. Tunggu video-video kami, sharing-sharing kami selanjutnya. Terima kasih.